Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir praktik kewirausahaan saya. Perkenalkan, saya Firman Omni Saputra dengan NIM 1933829 dengan dosen kewirausahaan yaitu Bapak Dr. Andes Wisroni, MPD. Pendahuluan dan latar belakang berdirinya usaha ini. Pisang merupakan tanaman yang banyak terdapat di Indonesia. Umumnya terdapat di daerah tropis dan subtropis. Pisang merupakan buah yang dikonsumsi secara luas, baik dalam bentuk segar maupun diolah. Pisang mengandung nilai gizi yang cukup tinggi. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil pisang terbesar di dunia. Pisang yang dihasilkan di Indonesia juga mempunyai rasa yang berkualitas dan beragam jenisnya. Kelimpahan buah pisang di Indonesia menyebabkan harga pisang di Indonesia yang murah. Pengelolaan buah pisang yang biasa dibuat monoton, sehingga membuat masyarakat bosan mengkonsumsi pisang. Sehingga olahan pisang inovatif dapat meningkatkan daya konsumsi masyarakat yang disesuaikan dengan nilai nutrisi buah pisang yang tinggi. Melihat kondisi potensial ini, pisang dapat digunakan sebagai landasan bisnis yang potensial untuk dikembangkan. Latar belakang didirikannya usaha ini memiliki keterkaitan erat antara kesamaan, minat, atau kesenangan pada masyarakat akan buah pisang, sehingga membuat kami mencoba memanfaatkan usaha mandiri yang akan dijalankan secara profesional. Usaha yang akan kami rintis menginovasi olahan pisang yang biasanya digoreng biasa akan diberi rasa yang berbeda-beda sesuai dengan selera konsumen. Deskripsi usaha. Yang pertama, profil usaha, yaitu nama usahanya yaitu Pisang Goreng Crispy dengan pemilik Firman Omni Saputra, dengan jenis usaha kuliner, dengan alamat Jalan Pondok Kopi, Sideba, Kelurahan Surogadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Visi dan misi usaha saya. Visinya yaitu, yang pertama, menciptakan makanan sehat yang bergizi. Yang kedua, memperoleh keuntungan. Misi usaha saya yaitu, yang pertama, menggunakan bahan-bahan yang segar dan berkualitas. Yang kedua, memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Yang ketiga, berinovasi untuk menambah varian rasa. Yang keempat, menumbuhkan jiwa berwirausaha. Perhitungan rugi atau laba. Yang pertama, penjualan atau pemasukan usaha. Penjualan minggu pertama. Pada penjualan minggu pertama ini, kita mendapatkan penjualan pisang crispy coklat sebanyak 11 porsi, penjualan pisang crispy keju sebanyak 13 porsi, penjualan pisang crispy selai buah sebanyak 5 porsi, dan penjualan pisang crispy coklat keju sebanyak 9 porsi. Jadi total pendapatan minggu pertama yaitu Rp398.000. Pada penjualan minggu kedua, penjualan pisang crispy coklat sebanyak 13 porsi, penjualan pisang crispy keju sebanyak 17 porsi, dan penjualan pisang crispy selai buah sebanyak 8 porsi, dan terakhir penjualan pisang crispy coklat keju sebanyak 9 porsi. Jadi total pendapatan minggu kedua yaitu Rp488.000. Jadi total pendapatan minggu pertama dan kedua yaitu Rp886.000. Yang kedua, biaya atau pengeluaran usaha minggu pertama dan kedua. Pengeluaran minggu pertama yang terbagi dua antara biaya tetap dan biaya variabel. Total biaya tetap yaitu sebanyak Rp455.000 dan untuk biaya variabel sebanyak Rp294.000. Yang kedua, pengeluaran minggu kedua untuk biaya variabelnya yaitu sebanyak Rp320.000. Jadi total pengeluaran atau biaya usaha selama minggu pertama dan kedua yaitu sebanyak Rp1.109.000. Jadi jumlah keuntungan yang diperoleh pada minggu pertama dan kedua yaitu sebanyak negatif Rp223.000. Dari kalkulasi di atas, untuk jumlah keuntungan belum bisa menutupi seluruh modal usaha, tetapi hasil penjualan sudah bisa melebihi biaya variabel. Evaluasi perkembangan usaha. Yang pertama, evaluasi usaha minggu pertama. Evaluasi perkembangan pasar. Untuk penjualan, harus lebih giat lagi melakukan kegiatan promosi, agar lebih banyak orang yang membeli produk. Yang kedua, evaluasi produk. Yang pertama, memperbanyak varian rasa pisang crispy dan meningkatkan kualitas kemasan agar pembeli semakin tertarik. Evaluasi SDM. Untuk saat ini, usaha saya belum memerlukan karyawan karena keterbatasan biaya produksi. Untuk evaluasi usaha minggu kedua yaitu, yang pertama, evaluasi perkembangan pasar. Untuk penjualan produk di minggu kedua ini, telah terjadi peningkatan penjualan produk sebesar 120% dibandingkan minggu pertama, dan diharapkan dapat terus bertambah.
Dan untuk evaluasi SDM-nya yaitu, saya akan lebih rajin dan disiplin untuk melakukan usaha ini. Akan tetapi, usaha ini juga memerlukan karyawan karena keterbatasan biaya produksi. Dan terakhir, yaitu pengembangan usaha. Saya akan melanjutkan usaha ini karena saya melihat prospek dari usaha ini dan saya akan mengembangkan usaha ini lebih jauh dengan cara yang pertama, pengembangan pasar. Saya akan mencoba untuk membuka cabang di daerah yang saya rasa strategis dan memiliki pasar yang besar. Dengan harapan usaha ini akan lebih dikenal oleh masyarakat dan juga dapat menambahkan pendapatan serta dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan mempekerjakan karyawan yang baru. Yang kedua, pengembangan produk. Saya akan mengusahakan produk ini dapat dikirim secara online untuk pengembangan usaha sehingga jangkauan pasar yang dimiliki semakin luas dan tingkat loyalitas konsumen pun setiap harinya kian meningkat. Yang terakhir, pengembangan pelaku usaha. Saya akan mencoba menanamkan sifat-sifat dan prinsip-prinsip wirausahaan dalam diri saya. Setelah menemukan lokasi yang strategis, untuk cabang saya akan menambahkan tenaga kerja yang mau bekerja secara tekun atau telaten, sabar, dan bekerja keras. Sekian hasil presentasi saya. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.